Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Baik, pada kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1. Anak-anak, minggu siang Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi manusia. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapat pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apa sebenarnya hak itu? Apa nak hak itu? Ya, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Yuk kita baca. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia. Salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang, seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi, hak warga negara yang tidak boleh dan tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Jadi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu apa nak? Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak-anak, masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kemudian kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini. Kemudian mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, ya kan, dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks apa nak? Non-fiksi, ya kan? Ya, jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, ya kan? Realita atau
hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut yang tadi terdiri atas 5 paragraf, yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Ya, gagasan utama apa sih? Yaitu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Biasanya gagasan utama disebut juga gagasan pokok atau pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Nah, cara kedua dengan menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, ya kan? Kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, kalian coba baca kembali dengan cermat teks non-fiksi yang tadi ya. Ya, kemudian tentukan kalimat utamanya dan gagasan utama masing-masing paragraf. Ya kan? Oke anak-anak, perhatikan nih, nanti kalian coba isi dalam tabel, ada sudah disediakan paragraf ke-1. Perhatikan nih, paragraf ke-1. Kalimat utamanya apa, Nak? Kalimat utamanya di paragraf ke-1 yang tadi dibaca adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya adalah ini, hak warga negara Indonesia. Iya, begitu ya. Oke, yang kedua nih, kira-kira apa sih kalimat utama di paragraf kedua? Kalimat utama di paragraf kedua yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Nah, itu kalimat utamanya, Nak. Ya. Jadi, kalimat utama di paragraf kedua adalah di sini nanti kalian isi nih ya. Nah, di sini diisi. Di sini isinya apa? Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Ya kan? Nah, gagasan utamanya apa di sini? Yaitu apa isinya? Hak mendapat perlindungan hukum. Di sini diisi juga. Oke ya Nak ya, gampang ya sayang ya. Nah, kalian tinggal mengisi nanti apa kalimat utama di paragraf ketiga, gagasan utamanya apa, ya kan? Kemudian di paragraf keempat juga apa tuh kalimat utama dan gagasan utamanya, juga di paragraf kelima ya. Kalian tinggal isi. Oke anak-anak, selanjutnya perhatikan, kalian nanti Ibu harapkan kalian setelah membaca hak-hak warga negara Indonesia, kalian nanti lihat pasal-pasal berapa yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia, ya kan? Nah, kalian nanti lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, ya kan? Yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia. Perhatikan, nih nomor 1. Hak-hak warga negara Indonesia nomor 1 mendapat perlindungan hukum. Nah, itu adanya di mana sih di Undang-Undang Dasar 45? Oh, adanya di pasal 27 ayat 1. Itu kalian isi, ya kan? Lengkapi. Kemudian yang kedua apa nih? Mendapat apa nih? Pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ada di mana nih di undang-undang dibuka? Nah, adanya di pasal 27 ayat 2. Ya kan? Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya kan? Nah, yang ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara nih. Apa tuh? Ada di pasal berapa? Pasal 27 ayat 3. Jadi ini kalian semua ini isi semua ya sampai bawah. Cari pasal-pasalnya. Oke, Nak. Iya, sampai apa nih, ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan, mendapat pendidikan, ya kan? Bebas memelihara dan mengembangkan nilai budaya nasional, kemudian memanfaatkan sumber daya alam, ya kan? Nah, kemudian yang 10-nya apa nih? Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara negara. No, ada pasal berapa tuh? Kemudian memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, ya kan? Oke anak-anak,
tulislah kesimpulan tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia berdasarkan eh, apa yang kamu tadi sudah pelajari, ya. Apa kira-kira, Nak? Yaitu kesimpulannya apa? Setiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu ya, Nak, ya. E, Beberapa poin yang harus kalian isi, ya. Kalian cermati baik-baik. Nah, perhatikan, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah hampir mahir, ya, sudah mahir membatik. Jadi ibu-ibu PKK yang berada di tempat tinggal Siti itu sudah mahir membatik secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa. Ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan negara Republik Indonesia. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, ya. Oke, anak-anak, sekarang perhatikan di sini, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI, ya. Tuliskan perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, ya, membina persatuan dan kesatuan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam bentuk tabel di bawah ini. Ini nomor 1 nih, perhatikan, sikap mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Perhatikan, Nak. Di situ ada ya, Nak, ya. Nomor 1, cinta tanah air. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI apa? Kalau bentuknya cinta tanah air, yaitu melestarikan budaya bangsa. Oke, apalagi, Nak? Menjaga kelestarian lingkungan, itu ciri cinta tanah air kan. Kemudian apalagi? Rajin belajar, ya. Oke. Kemudian nomor 2, perhatikan, membina persatuan dan kesatuan. Apa perilakunya, Nak? Misalnya berteman tanpa membedakan suku dan agama, ya kan? Kemudian apalagi, Nak? Mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Apalagi, sayang? Menolong siapa saja tanpa membedakan apa? Suku atau agama, ya kan? Oke. Yang ketiga, rela berkorban. Rela berkorban itu bersedia menolong dengan tenaga, ya kan, rela berkorban tuh. Terus dia juga rela atau bersedia menolong dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan ilmunya, ya kan. Nah, itu upaya mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia melalui perilaku atau sikap, ya, seperti yang sudah digambarkan tadi. Oke, anak-anak, ingat yang tadi sudah Ibu sampaikan. Mana yang harus dikerjakan, yang harus diisi, silahkan kalian kerjakan. Selamat bertugas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.